Hai semua, balik lagi sama gue, Mira. Di video kali ini, gue akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar tentang berbagai hal. Dan pertanyaan ini sebenarnya sudah pernah ditanyakan dari lama, tapi karena gue sempat gak aktif selama setahun kemarin, jadi belum sempat terjawab. Nah, tentunya gak akan semuanya gue jawab di video ini, tapi mari kita coba jawab satu-satu, oke? Pertanyaan pertama dari Hendra Aidil Putra 3531 8 bulan yang lalu. Wah, sorry banget nih ya, belum sempat dijawab. Jadi dia bilang, "Hai Kamira, terima kasih atas informasinya. Penjelasannya sangat menarik dan cukup mudah dipahami." Sama-sama. Saya memiliki pertanyaan, bagaimana mencari detail kesalahan, misal salah perkalian yang kakak jelaskan pada video, jika data yang dimiliki itu puluhan ribu bahkan lebih. Terima kasih sebelumnya, Kak. Oke, jadi si Mas Hendra ini dia merefer pada video gue yang tentang data understanding gitu. Jadi ini konteksnya adalah di sini dalam memahami data-data yang ada bisa jadi ada kesalahan perhitungan. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita mencari detail kesalahan kalau data yang dimiliki itu puluhan ribu atau bahkan lebih gitu. Oke, jadi karena kita ingin mencari tahu data yang ada itu benar atau enggak, berarti pertama-tama kita perlu tahu dulu dong definisi perhitungan yang benar itu seperti apa. Apakah kita bisa mendapatkan perhitungan itu dari kolom-kolom yang ada, kolom-kolom lain yang kalian punya gitu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan query lagi table itu dengan menampilkan kolom yang isinya adalah perhitungan yang baru. Nah, sekarang kan ada dua perhitungan, jadi kita bisa membandingkan ada yang beda atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya ada selisihnya itu tuh berapa gitu. Nah, sebagai BI, gue tuh sering mengalami hal-hal seperti ini. Jadi kayak data yang perhitungannya salah atau beda itu tuh sebenarnya bukan suatu hal yang baru, dan bahkan kalau misalnya kalian menjadi seorang BI atau data analis, mungkin itu adalah hal yang akan sering kalian temui gitu. Nah, tapi sebagai BI, kalian juga nggak bisa berhenti sampai situ aja gitu. Kita mesti mencari tahu itu tuh selisihnya sebenarnya karena apa gitu. Nah, pertama kita bisa coba tanyain sama yang bikin table itu, karena most of the time sudah ada orang yang membuat table-table itu sebelumnya, dan biasanya orang itu bukan kita gitu. Nah, terus kalau kita udah mendapatkan data yang baru, kita juga bisa membuat sebuah dugaan. Jadi mungkin amount yang ada di kolom yang lama itu tuh sebenarnya perhitungannya tuh seperti apa. Nah, buat bener atau enggak, untuk menguji dugaan itu ya udah kita coba aja hitung. Kalau misalnya kalau perhitungannya itu sudah termasuk teks gitu misalnya, nah kita bisa coba hitung lagi dengan teks itu berapa, terus kita bandingin data yang lama dengan data yang baru. Kalau misalnya nggak ada selisih, berarti ya kemungkinan besar perhitungannya itu benar gitu, include teks. Nah, sekarang kan berarti kalian perlu mencari tahu juga kayak sebenarnya yang benar itu seperti apa, include teks itu udah benar atau belum, kayak gitu. Jadi caranya adalah dengan membandingkan dengan perhitungan yang benar gitu. Nah, kalau misalnya ada puluhan ribu row, ya kebayang sih sebenarnya susahnya kalau misalnya kita masih menggunakan Google Sheet atau Excel ya. Makanya gue saranin di sini ya udah query aja pakai SQL gitu, nggak ngaruh mau 10.000, 100.000, terus nanti kita bisa ngelihat jumlah selisihnya itu berapa, atau kita juga bisa filter kayak, oh ya udah kalau gitu yang ada bedanya itu ada berapa row gitu, itu kita kan bisa coba lihat. Nah, atau kalau misalnya ternyata orang yang bikin table itu tuh udah nggak ada, maksudnya di sini adalah udah resign atau kita tidak bisa mendapatkan informasi itu, dan selisihnya itu terlalu random gitu, yang kayak oh yang di sini benar, terus yang di row lain itu salah, tapi dihitung dengan perhitungan dugaan kita juga ternyata belum benar gitu. Nah, itu kita mesti mengkomunikasikan hal ini kepada stakeholder kita. Jadi kayak jelasinlah penemuan kalian gitu, kayak gue menemukan ini nih, jadi perhitungannya itu gue nggak tahu sih sebenarnya apa, karena yang bikin ini tuh bukan gue gitu. Tapi setelah gue hitung-hitung, gue juga nggak bisa nih menemukan patternnya tuh kayak gimana hitungannya gitu. Nah, ini nih mau diapain, kalau misalnya kita nggak benerin konsekuensinya itu apa, kalau misalnya kita benerin konsekuensinya itu apa. Nah, user kalian itu harus terinform dengan hal-hal seperti itu, sehingga nanti mungkin kita bisa kayak sama-sama menentukan keputusan, oh ya udah pakai aja data yang baru gitu,
atau kita keluarin dua-duanya datanya, kita lihat selisihnya tuh kayak gimana. Siapa tahu nanti user kalian itu malah lebih tahu daripada kalian. Oh, ini waktu dulu nih perhitungannya tuh seperti ini, pernah ada perubahan di tanggal sekian sampai sekian gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Nah, makanya setiap hal yang aneh yang kalian temukan itu harus dikomunikasikan dengan user kalian masing-masing, atau dengan orang yang nge-request data kalian gitu, atau dengan siapapun lah yang akan terdampak dengan keberadaan dan pengolahan data tersebut, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kejadian kayak gini tuh seringkali jadi kerjaan yang sangat tedious ya. Bahkan gue tuh sering banget kayak pernah lah ya pasti kejadian kayak seharian tuh cuman kerjanya mencari penyebab selisih doang gitu. Kayak saking kompleksnya, terus karena kita lagi ngecek validasi data dan ternyata datanya beda, tapi kita karena nggak bisa berhenti sampai kita tahu kalau datanya beda, harus dicari tahu juga datanya kenapa, dan itu tuh makan waktu yang sangat lama. Kayak kita harus menelusuri query-query sebelumnya. Kalau misalnya ternyata itu adalah kerjaannya data engineer gitu, ya udah kita coba minta query yang mereka jalankan untuk ngegenerate data yang sedang kita cek, terus kita coba query ulang hasilnya tuh sama atau enggak. Kalau misalnya ada yang beda, itu kemungkinan kenapa ya bedanya gitu. Nah, itu tuh mesti ditelusuri dan ditanyakan ya, kayak seolah-olah kalian kayak jadi detektif lah gitu, mencoba mencari tahu penyebab kenapa datanya itu bisa beda. Dan itu tuh benar-benar menguras energi, menguras tenaga, dan kapasitas otak kalian kadang-kadang dipergunakan hampir seluruhnya untuk melakukan hal itu, dan itu bisa jadi sangat melelahkan gitu ya. Karena kita sebagai BI kalau misalnya mau meminta pertanggungjawaban kepada developer atau kepada siapapun yang membuat data source itu gitu ya, kita nggak bisa ucuk-ucuk bilang kayak data lu salah coy gitu, nggak bisa kan. Kita harus kayak memberikan bukti gitu, kita harus punya evidence nih, data yang gue hitung seperti ini, terus nih query yang lu punya sebelumnya kayak gini, tapi kenapa hasilnya itu bisa berbeda gitu. Apakah ada yang salah di data pipeline-nya, atau apakah kenapa nih kalau misalnya sama data sumbernya itu udah bener, ini apa nih kemungkinannya bisa terjadi seperti ini. Nah, itu tuh semuanya harus ditelusuri kayak gitu. Jadi itu adalah mungkin part tidak enaknya menjadi business intelligence atau menjadi data analis ya. Jadi bukan cuma yang enak-enaknya doang kita kerjain, tapi yang hal-hal kayak gitu itu juga kalian akan sangat sering menemukan kejadiannya di dunia nyata seperti itu ya. Kadang-kadang kayak udah sampai enak aja gitu mencari jarum di tumpukan jerami gitu. Jadi it's not for everyone kalau gue buat. Kalau misalnya kalian bisa tolerate ya kalian akan, ya udah, itu adalah sesuatu yang tidak disukai tapi kalian bisa toleransi. Tapi kalau misalnya enggak, itu bisa jadi ya lumayan stressful. Seperti itu. Semoga menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Nah, terus pertanyaan yang kedua adalah dari BREJ7309, 10 bulan yang lalu. Sorry banget nih, lagi-lagi ya, udah 10 bulan yang lalu pertanyaannya belum juga gue jawab. Kamira, share dong mengenai what to do on your first day SBI di perusahaan yang sudah besar dan stabil. Thanks, Kak. Kayaknya ini waktu gue bikin video tentang what to do as the first hire data person kali ya. Agak-agak lupa gue dapetnya komentarinya dia di mana, tapi ya anyway, oke. Jadi perusahaan yang besar dan stabil ini gue asumsikan sudah memiliki tim data yang established ya, karena ada juga perusahaan besar yang tim datanya itu masih kecil gitu. Tapi yang jelas kalau misalkan perusahaannya udah gede, umumnya mereka itu sudah lebih terstruktur dari segi prosesnya dan lain sebagainya, dalam artian dokumentasinya secara bisnis pun itu sudah lebih lengkap, divisi-divisinya itu sudah lebih terspesialisasi. Nah, kalau memang seperti itu, yang pertama mesti dilakukan itu adalah get familiar with the existing system. Jadi kalian coba pahami dulu existing systemnya itu seperti apa. Sistem di sini itu termasuk people dan proses ya. Jadi secara keseluruhan gitu. Kalau ngomongin first day ya biasanya kalau hari pertama mah nginstall toolsnya dulu, tools yang dipakai itu apa. Terus biasanya minta akses, karena semakin besar perusahaan semakin rumit prosesnya, itu biasanya akan ada governance-nya. Jadi untuk minta akses itu nggak akan semudah dan secepat kalau misalkan perusahaannya kecil gitu. Nah, biasanya tim data itu punya akses khusus gitu, yang kadang makan waktu kalau misalnya mereka udah punya SOP keamanan. Gitu. Jadi itu yang mesti kalian urus dulu. Pastikan kalian itu bisa mengakses data-data yang emang kalian butuhkan. Nah, biasanya
hari pertama itu juga kayak kalian bisa ngobrol sama atasan kalian tentang ekspektasi dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau 3 bulan pertama, menurut gue itu adalah saat yang tepat untuk bertanya, berbuat salah, dan belajar. Tentu saja, lo tuh kan masih baru. Pelajarin dulu aja sistem yang udah ada gitu, cari tahu definisi dan representasi tabel-tabel yang udah ada. Apakah mereka tuh udah punya SOP? Atau kepada siapa lo tuh harus bertanya kalau misalnya ada masalah, siapa sih stakeholder lo gitu. Pokoknya bertanya sebanyak-banyaknya, lebih banyak mendengar dan bertanya gitu. Nah, terus penting juga untuk menyamakan ekspektasi lo dengan tim dan atasan. Lo tuh boleh menanyakan hal ini sama atasan lo, kayak apa sih yang harus saya capai dalam 3 bulan pertama gitu. Bapak atau ibu expect saya harus udah bisa ngapain di dalam 3 bulan itu, dan itu akan menentukan apa yang harus lo fokusin gitu. Sambil jalan lo akan mulai paham pelan-pelan gitu gimana cara kerja di dalam tim lo dan lain sebagainya gitu. Dan ini sebenarnya lo berhak mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Seperti itu ya, sebenarnya nggak beda jauh sih sama pekerjaan lainnya. Oke, yang ketiga dari about RPK 2 bulan yang lalu. Gila, bukan bermanfaat lagi. Ini sih oke banget. Makasih Mbak, enak dengerin penjelasan dengan detail dan jelas. Buka kelas online belajar bersama dong Mbak, jika berkenan. Oke, terima kasih atas validasi dan apresiasinya. Sebagai anak words of affirmation, saya sangat tersentuh. Terima kasih. Tapi buka kelas online atau enggak? Nah, gue mendapat beberapa pertanyaan ini juga di kolom komentar. Bukannya gue nggak mau, sejujurnya itu adalah ide yang cukup menarik sebenarnya. Nah, cuman karena gue masih punya tanggung jawab utama yang tidak bisa gue tinggalkan dan harus diprioritaskan, jadi untuk saat ini gue belum bisa melakukan hal itu. Takutnya malah gue yang nggak bisa komit kepada dua-duanya gitu. Mungkin kalau misalnya untuk 1 atau 2 sesi itu masih oke, tapi kalau yang berkelanjutan itu mungkin sepertinya tidak dalam waktu dekat gitu. Nah, tahun ini gue sedang menata ulang beberapa hal dalam kehidupan gue. So, I'll see if I can do something gitu ya. Gue juga kayak kemarin-kemarin lagi iseng bikin kerangka e-book. Nah, ini sebenarnya lebih pasif sih. Kayak bukan yang modelan kelas online kayak gitu, karena waktunya juga kayak bisa lebih fleksibel. Tapi gue belum bisa menjanjikan apa-apa, jadi harap dimaklumi. Oke? Jadi sekian aja video gue kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silahkan drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Mungkin kalau misalnya nanti ada waktu lagi, gue juga akan menjawab. Dan kalau menurut gue pertanyaannya cukup menarik, itu bisa gue jadikan video juga seperti kali ini gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!